Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu, ya Yesus, jalan kehidupan kami. Di dalam Engkau menyatakan Engkaulah jalan, keselamatan, dan hidup. Kami juga datang dengan kerinduan kami atas sabda-Mu, hadirlah, supaya firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak, dalam hidup sehari-hari kita itu membutuhkan jalan. Di sekitar kita ada banyak jalan karena jalan memang dibutuhkan untuk kita lalui ketika kita pergi dari satu tempat ke tempat lain. Ketika saya ke tempat tetangga, ke pasar, ke gereja atau ke tempat lain, saya pasti lewat jalan. Nggak mungkin saya itu terbang. Ada berbagai jenis jalan yang kita kenal. Ada jalan kampung, jalan yang dilalui di kampung-kampung, jalan setapak, jalan raya, jalan layang, jalan tol, jalan tikus, jalan buntu, atau jalan pintas. Jalan yang biasa dilalui supaya cepat sampai. Ini bisa berarti sesungguhnya bisa berarti kiasan. Pengen cepat kaya, korupsi, pengen cepat naik jabatan, sogok sana, sogok sini, pengen dagangannya laris, pakai pelaris, dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi, untuk menempuh perjalanan ke tempat yang baru yang belum pernah kita datangi, kita banyak dibantu dengan GPS, Google Map, dan lain sebagainya. Peralatan ini memudahkan perjalanan kita supaya sampai ke tujuan tanpa banyak tanya-tanya ke orang sekitar. Namun demikian, meskipun kita dibantu dengan teknologi, terkadang kita tidak menemukan tempat yang kita tuju, bahkan terkadang kita nyasar. Berbicara tentang jalan, tentu tidak hanya terbatas jalan fisik. Jalan juga bisa mengacu pada proses atau prosedur atau langkah. Untuk mencapai sebuah tempat atau meraih apa yang kita harapkan, kita perlu mengikuti jalan, jalur, prosedur yang sudah ditetapkan. Contohnya untuk diterima sebagai mahasiswa, pegawai untuk naik jabatan ada prosedurnya. Ada yang mengikuti jalan yang benar, tetapi ada juga yang lewat jalan belakang. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan. Yang demikian bunyinya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui ayat ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah jalan bukan sekedar petunjuk atau penunjuk jalan, tapi dia sendirilah jalan itu. Dialah jalan yang membawa pada kebenaran. Ini sangat penting karena di dunia ini ada banyak jalan. Tetapi tidak semua jalan membawa pada kebenaran. Tidak sedikit jalan justru menyesatkan, membawa seseorang pada kehidupan yang semakin jauh dari Tuhan, merugikan dan menyengsarakan sesama. Tuhan Yesus, dialah jalan yang membawa kehidupan, bukan kesengsaraan, bukan kecelakaan, bukan kematian, tetapi justru pada kehidupan yang kekal. Karenanya kita pantas bersyukur karena kita boleh menerima, menemukan jalan kebenaran dan kehidupan dalam Yesus Kristus. Karena itu mari kita jalani hidup kita di jalan Tuhan. Kita setia menapai jalan Tuhan dengan mematuhi kehendak-Nya. Meskipun jalan yang kita lalui terkadang terjal, yakini kita tidak berjalan sendiri, sebab Dia berjalan bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Amin.